atas. Ya. Kalau memang takut di ban, mungkin nanti di pick ketiganya dia bisa aja ngambil Yip kalau memang mau adu high ground. Apalagi dengan remote generation kan benar-benar bisa memberikan slow effect yang begitu mengerikan. Tapi ya we gonna see sih. Kalau udah gak ada Masya harusnya bakal ada Beatrix. Dan Beatrix. Ya, 2 high ground yang langsung diambil. Terutama ingat ya teman-teman ya, di patch yang sekarang dengan adanya 4 minion di early game 5 menit pertama di area mid lane itu bakal ngebantu banget Cecilionnya dapetin stack. Benar sekali, tentunya kita akan lihat dari 2 hero selanjutnya untuk teman-teman dari EVOS Lynx. Mereka akan coba untuk secure karya junglernya, dan Caramel memilih untuk menggunakan Lancelot dan Terizla di game kita yang kedua kali ini. Karena gini, Terizla tuh yes kelemahannya mobilitas, tapi kalau untuk masalah durability dan juga damage yang bisa dihasilkan sama Terizla itu benar-benar sakit banget dan tebel banget. Karena memang DPS yang diambil sama Aura Phoenix ini bukan DPS yang bisa memberikan penetration di early game. Jadi membuat Terizlanya ini memang harusnya sih bakal bisa survive, dan dengan adanya Lancelot dia bisa sing ke belakang. Iya, benar banget, dan ini yang membuat dari positioning 2 hero yang sudah dipick oleh Aura Phoenix ini yang bisa dibilang dealing damage output dari Aura Phoenix harus mulai diperhatikan kembali, dan Atlas yang justru menjadi pilihan hero roamer yang digunakan oleh Azumi di game kita yang kedua kali ini, tentunya di mana momentum demi momentum pastinya nanti akan diciptakan oleh Atlas. Betul. Digi dia udah ngeban, dia nggak mau adanya nanti time journey untuk bisa menghalangi Fatal Link dari Atlas. Hayabusa juga ditutup supaya nanti Mikasanya nggak menggunakan hero-hero nyamannya, yaitu hero-hero assassin. Dan ada Matilda yang juga langsung ditutup supaya nanti mobilitas Terizla tidak begitu tinggi. Satu hero terakhir dari EVOS Lynx masih lumayan cukup mengerikan kalau memang ada beberapa assassin yang open nih. Tapi apakah memang mau ngincer ke arah junglernya atau bisa aja dia ngincer ke arah XP lane-nya? Hard skin yang di-respect ya, benar-benar menargetkan baningnya terhadap satu player dari Aura Phoenix, which is Mikasa. Dan kita akan lihat tentunya tipikal jungler seperti apa untuk Mikasa di game yang kedua yang akan dipertontonkan. Ingat Karina masih terbuka, Hanzo kalau mereka ini juga masih bisa. Sebenarnya kalau ada Atlas tuh Claudius demen banget sama beberapa hero-hero yang bisa combo-wombo bareng sama Atlas. Seperti contohnya misalnya kalau XP laner saat ini dia mau ngambil, kalau dia ambil ada XP laner yang area of impact itu besar, maka Atlas Fatal Link ketika connect lebih dari satu hero bakal enak banget hari ini dia. Kombonya kan Falling Star Moon dan juga adanya Fatal Link. Sedangkan hero Mikasa bakal menjadi surprise pick dari Aura Phoenix. Kita lihat 2 hero terakhir dari EVOS Lynx, di mana mereka bakal ambil gold lane dan juga roamernya. Gold lane seperti apa, Popol Kupa masih terbuka. Tutup dong. Brody, Iya masih buka. terbuka Buka. Popol Belum di Kupa, ban. benar sekali. Brody juga pasti Clean. Cloud juga masih. Tapi kalau Cloud agak bahaya karena bisa di cancel Fatal Link ya. Jadi Cloudnya harus benar-benar bermain, harus berhati-hati seperti Skylar ya di momen MS-nya kemarin, dia tuh nungguin Fatal Link-nya keluar baru di Blazing Duet sama Skylar. Jadi mungkin aja Cloud bisa aja dipakai sama Pika, walaupun kayaknya kalau Pika tuh masih ada beberapa hero nyaman kayak Clean, Popol Kupa, Kimi juga bahkan bisa digunakan sama Pika. Dan itu adalah hero-hero yang bisa menjaga jaraknya. Jadi nggak terlalu ada di depan, membuat Atlas harus sedikit lebih dive in lagi kalau memang dia mau menggunakan Fatal Link. Oke, dan Cloud yang menjadi pilihan seorang Pika untuk god lane-nya di game yang kedua, dan disanding dengan area roamer Franco yang pastinya juga nanti akan memberikan space dan meng-create momentum untuk teman-teman dari EVOS Lynx. Satu hero terakhir yang akan diambil belum adanya 1-2 jungler ya. Dan jungler seperti apa nih yang bakal dipersiapkan oleh teman-teman dari Aura Phoenix dengan adanya penargetan banning terhadap hero assassin yang bisa digunakan oleh Mikasa di game yang tebel kedua. gak sih? Atau Karina? at least Karina bisa, dia bisa hajar ke arah Cloud karena nanti bakal mantul-mantul ya dengan apa namanya Shadow Dance-nya kan. Kalau memang ketika Cloud ini menggunakan basic attack ataupun Blazing Duet. Tapi emang agak sedikit sulit untuk bermain agresif ya, mengingat mobilitas Cloud Lancelot ini bakal kenceng banget, dan dengan adanya Franco nanti di backline yang bakal nemenin Xavier, kalau Karinanya sembarangan masuk maka Bloodihan bakal digigit ke arah si Karina, terus bisa aja di follow up. Tapi ya balik lagi, kalau memang tempo berhasil dimainkan sama Aura Phoenix, ini juga bakal mengerikan, terutama kalau dia dapetin space biar Cecilion ini bisa ngumpulin stacknya. Nanti di middle to late game,
selepetan Cecilion itu bakal menjadi lebih buruk bagi EVO Slings. Yes, so this is it. Kita akan lihat tentunya implementasi dari 10 hero dari EVO Slings dan juga Aura Phoenix. Lagi-lagi Cipi ingetin buat kalian sekarang juga untuk berikan dukungan untuk kedua belah tim ini karena mereka butuh sekali dukungan dari kalian untuk bisa menghadapi apa yang akan mereka lewati. Karena ini dia game kita yang kedua di match yang kedua antara EVO Slings versus Aura Phoenix. Yap, pasti ditemenin sama caster kesayangan kalian yaitu Combo Copy, Kolius dan juga Cipi tentunya. Dan buat teman-teman Cipi ingetin lagi buat yang jadi teman mabar langsung download kita atau scan QR code yang ada di bawah kalau kita adalah teman mabar kalian setiap saat. Yo. Kita lihat ini play Cesa dengan hero nyamannya yaitu Cecilion. Apakah dia bakal berhasil untuk memberikan mimpi buruk ke arah EVO Slings, di mana Livi juga masih menggunakan Xavier dan Iron Hook-nya tarik si Smongko langsung membuat Azumi yang setengah darah saat ini. Ya benar banget, satu hero rover yang ditarik membuat tidak ada flow lebih lanjut lagi untuk teman-teman EVO Slings terhadap tarikan tersebut. Jadi dari kedua belah pihak sudah mulai melakukan encounter di area Little Wanderer. Perebutan Little Wanderer terjadi tapi berhasil di-secure dengan adanya Divis Retribution di kalau seorang Karamel. Dia pun kembali berkutat ke area Jungle Patrol lainnya, nyuekin terlebih dahulu ke area Orange Buff dan memilih untuk melakukan rotasi ke area top lane kemungkinan. FYI ini adalah pertarungan mantan ya, di mana Mikasa pernah dipinjamkan ke EVOS dan saat ini menjadi lawan walaupun Bijel yang di area top lane kena Iron Hook, ditembak-tembaknya dengan Art of Thievery-nya. Bijel masih bisa survive dengan darah yang sekarat banget. Yap, tapi di area bawah kita bisa lihat juga di mana Violet yang komit ke area bottom turret yang dimiliki oleh seorang Bulat dan bahkan dive in membuat dari sisi Bulat harus tumbang begitu saja Tol yang menargetkan Iron Hook-nya ke area satu hero. Tidak ada follow up damage membuat Tol hanya memberikan efek kejutan aja ke area satu hero tersebut dan nge-buying time dari sisi teman-teman Aura Phoenix tentunya. Well, Mikasa yang mencoba untuk mengincar ke arah Pika, tapi Pika pun sadar masih ada di sana Battle Mirror Image untuk bisa mundur ke belakang. Dan tadi Iron Hook-nya connect tapi ke perfect match ya kalau nggak salah. Jadi itu yang membuat dari Azuminya tidak tertarik. Yap. Dan kini Turtle sudah mulai hadir di game kita yang kedua. Sudah mulai diisi slot tersebut oleh seorang Karamel tapi masih belum ada opsi poking. Masih coba untuk mengisi area rumputan. Azumi terlihat potong hidungnya membuat Karamel sudah mulai komit juga melakukan taunt terus. Turtle ditarik ke daerah teritorial yang dimiliki oleh EVO Slings. Dan Bulat sudah mulai mendapatkan informasi memanggil bala bantuan. Mikasa sedang dalam perjalanan, setengah dari health bar Turtle sudah mulai tersisa. Coba untuk mulai didorong tentunya down lane pop up dari sisi Lipi. Tapi kemungkinan besar Aura Phoenix tidak bisa melakukan kontestasi terhadap objektif tersebut. Turtle berhasil disecure oleh Karamel. Satu persatu objektif diambil, tapi ingat ya, di menit yang kedua ini tidak seperti di game yang pertama, di mana tadi terjadinya goal difference yang lumayan cukup jauh. Aura Phoenix lebih bermain lebih safe lagi di game yang kedua, tapi perfect match juga sudah mulai dikeluarkan. Tolnya di sini harus mau tidak mau menjaga jaraknya kembali, walaupun tertinggal satu level Azumi dari Tol. Dari segi gold sudah mulai terlihat ya perbedaan gimana goldnya dipegang kendali oleh EVO Slings. Masih belum terlalu signifikan di mana inisiasi dan potensial EVO dari sisi Aura Phoenix untuk menyamakan kedudukan masih bisa tentunya. Namun di menit yang ketiga kali ini advantage sudah mulai diamankan oleh Bijal untuk melakukan plating terhadap sedikit dari health bar gold shield yang terbalut. Tapi Pika secara cepat waktu dan cekatan juga mendorong wave minion yang ada di area top lane supaya tidak ada inisiasi lebih lanjut dari seorang Bijal. Movement dari early game-nya sebenarnya gak gitu agresif dari Karamel maupun dari Mikasa ya. Mereka sama-sama farming dulu aja di jungle. Kalau tadi Karamel juga objektif ke area Turtle gitu. Mereka nggak mau untuk terlalu komit untuk ngincer kepala. Tapi lihat Azumi sudah bersembunyi di rumputan. Karamel ketahuan di mana posisinya. Tapi Karamelnya pun sadar dia nggak mau bermain terlalu berani ya masuk ke rumput yang memang gak di-open sama roamernya EVO Slings, sehingga itu yang membuat Karamel tidak bisa atau belum bisa terculik. Yes, benar banget. Nggak mau terlalu overcommit juga. Di sisi lain dari kedua belah jungler kembali berkutat terhadap jungle patrolnya. Tondros dibuka mengarah ke area rumputan untuk melakukan pengecekan. Di sisi lain udah 3 hero EVO Sling saat up ke area top lane. Bijal harus mulai hati-hati. Azumi sedang dalam perjalanan. Wadahan dibuka begitu saja di pola area Tondros yang dibuka patrol tapi susah mundur karena belakang kota lingkar seorang Tol Bijal. Coba untuk berikan follow up tapi ada satu blazing duet yang mengarah ke area minion saja karena masih belum cukup damage mereka. Tapi Pika satu buah battle mirror match dia coba untuk mulai mundur dan memencet satu buah spraynya untuk menghindari serangan yang diberikan dari Aura Phoenix. Wow, itu tadi Pika untungnya masih bisa survive ya karena memang
belum ada damage yang begitu besar dari teman-teman Aura Phoenix. Tapi lihat, mereka pun langsung ke objektif berikutnya yaitu Turtle. Di mana Revenge Strike sudah mulai dikeluarkan. Langsung diajar juga dengan penalty zone. Downing Light, tapi Mikasa masih on point retributionnya. Bahkan Violet berhasil untuk ditumbangkan kali ini. Yes, finally Aura Phoenix sudah terlihat tentunya setelah berhasil mengambil satu buah Turtle dan mengambil satu point kill. Goldnya terlihat di-lead oleh teman-teman dari Aura Phoenix. Satu buah modal awal dan hentian pengendingan yang cukup bagus dari Aura Phoenix di area top lane. Dari sisi Pika udah mulai memukul border minion yang di-manage oleh seorang BJL. Satu buah bot blast yang sudah mulai diamankan gitu saya di area bawah. Caramel sudah mulai coba untuk berikan backupan terhadap orang Violet untuk melakukan gladi terlalu Wivida terlebih dahulu. Mengingat Bulat berhasil menipis health bar dari sisi turret yang dijaga oleh seorang Violet. Bahkan di sini Pika udah main farming 2 lane ya. Yang di tengah dia Blazing Duet biar cepat clear, dia balik lagi wave ke atas tapi lihat, di rumput ketahuan Fatali langsung connect ada 2 hero. Bahkan di Virus Patient Pikanya tumbang. Tol juga harus tidak selamat dan bahkan outer top turret yang menjadi korban berikutnya karena Bijels langsung bermain objektif. Yap, satu objektif turret berhasil diamankan tapi Caramel berhasil mencuri, namun ternyata tidak, di mana dari sisi Purple Buff-nya masih bisa disekir oleh Cecilians. Dan kini Violet udah mulai coba untuk melakukan koordinasi terhadap Wivida terlebih dahulu. Dari 2 hero dari Aura Phoenix, Mikasa melakukan batang video dan mengisi area rumputan. Caramel harus mundur, perfect match di pop up. Tonros mengikis hold bar dari Azumi, Tol maju untuk berikan follow up. Iron Dog masih di hold, belum dibuka tentunya, tapi dari sisi Violet sudah mulai berhasil dikembalikan pulang oleh 3 hero dari Aura Phoenix di area bottom lane. Bahkan di area bottom lane pun ini seperti yang tadi Cipi bilang ya, mereka langsung nge-proxy minion aja, terus nungguin minionnya nanti mungkin masuk. Outer bottom turret kah yang bakal menjadi incaran? Azumi di area mid lane pun datang dengan perfect match mencoba untuk melakukan cover karena Bijel langsung ke backup ya. Cesa yang di area bottom lane gak bisa clear wave dengan cukup cepat, akhirnya sprint harus di pop up. Masih ada juga Badface, Downing Light juga di pop up. Dengan 2 darah terakhir mau tidak mau harus menjaga jaraknya, tapi lihat di arah top lane di mana Pika langsung mengambil kesempatan yang ada menghancurkan outer top turret milik Aura Phoenix. Yes, finally di menit yang ke-6 Basui bisa memecahkan pertahanan dan memanfaatkan kekosongan yang ada di area top lane, menghancurkan satu buah objektif turret yang ada. Tapi di Turtle kita yang ketiga, Aura Phoenix bisa menguasai jungle pattern-nya di mana 2 objektif Turtle berhasil diamankan oleh seorang Mikasa dan bahkan satu buah Little Wondernya pun diamankan oleh Mikasa dan mundur terlebih dahulu. Dan sedikit saja di area bawah Violet masih bersikeras untuk bisa menembus pertahanan, tapi Bulat memberikan penjagaan yang cukup ketat terhadap objektif turret yang ia miliki di area bottom lane. Masih cukup pasif ya pergerakan kedua tim ya. Sampai di menit ke-7 cuma ada terjadi 4 point kill, tapi ini dia Fatalinya di pop up. Tolnya tadi yang berusaha untuk melakukan gangguan ke Purple Buff dari Aura Phoenix ternyata malah mengantarkan nyawanya. Di area bottom lane masih ada Revenge Strike dari Violet yang menghajar ke arah Bijel yang sedang melakukan defensive outer bottom turret. Satu buah gold buff berhasil disekir oleh Caramel di game kita yang kedua. Aura Phoenix sudah mulai memimpin dari segi gold. Terlihat perbedaan gold sebanyak 2000 sudah mulai tercipta antara Aura Phoenix dan juga EVOS Lynx. Dan kini Turtle pun sudah mulai berubah menjadi Lord kita yang pertama. Golden Staff sudah mulai dikantongi. Pika yang sweeping lane terhadap Violet pun harus mulai hati-hati. Wave Minion punya berhasil mulai hadir. Conceal terlihat diaktifkan oleh Talbot. Dibuka begitu saja. Melarang karena satu hero Mikasa menjadi bulan-bulan harus coba begitu saja. Bulat gak bisa berikan backupan, tapi dia masih menari-nari dan belum mau pulang. Dimana dari satu objektif Purple Ball pun masih berhasil tersecure oleh kawan-kawan dari EVOS Lynx. Ini sih Bulat udah mulai sustain ya. Dia udah level 10 yang bakal bisa ada di lini depan untuk menahan damage dari teman-teman EVOS Lynx. Walaupun memang ya nggak bakal bisa terlalu lama juga, harus cepat di backup. Tapi lihat perfect match dari Azumi untuk open map di mana Livi harus menjaga jaraknya kembali. Tapi Caramel ternyata langsung singsang Cesa yang menjadi target flicker, bahkan ke depan Downing Light dilepasin. Bijelnya berhasil untuk menumbangkan seorang Caramel. So ini udah jadi sedikit kerugian bagi EVOS Lynx, terutama memang Caramel adalah jungler dari EVOS. Terlihat perbedaan goldnya masih berbeda 2000. Network masih tetap dilihat oleh Aura Phoenix. Lato yang udah mulai berubah jadi Lord pun sudah mulai hadir juga di lane up down. Dan kini dari EVOS Lynx masih membaca keras bagaimana pergerakan dari Aura Phoenix supaya EVOS Lynx bisa menembus pertahanan di middle dan juga bottom lane. Mengingat outer turret, middle dan juga bottom masih berdiri dengan kokoh. Di area top lane, minion juga udah mulai di manage. Violet sedang dalam perjalanan tentunya. Mikasa terlihat mengamankan terlebih dahulu purple buff yang dia miliki dan dia berikan ke area seorang Cesa. Dengan Cesa adalah game insurance mereka. Oke, Iron Hook ternyata connect menuju ke Razumi. Masih ada lagi bad impact, blazing duet.
dari Pika. Langsung menghajar dan Bijelnya pun tumbang. Tapi lihat, tolderanya sekarat, selendang, selepetan bulat langsung menumbangkan bahkan Lipi yang kali ini terancam. Mau dikejar sama bulat, tapi bulatnya terlalu dalam. Tondros dilepasin, Karamel mencoba untuk membalas dan di belakang sana Violet dengan penalty zone. Mencoba untuk menghajar ke arah Chesa. Harus mencoba untuk melarikan diri, tapi sayang execution strike langsung memukul kepala Chesa hingga dia pun harus dalam keadaan koma. Alright, 2-2, Bulat still survive. Downhill lagi buka combo atau duet dari Violet dan juga Karamel membuat satu hero di just Bulat harus tumbang. Di situ lagi dengan ada satu buah center turret yang harus hilang. Membuat vision setidaknya dari Evoslings akan luas di area jungle pattern yang dimiliki oleh Mikasa. Kini Karamel berbuka terhadap jungle pattern yang mengamankan terlebih dahulu Purple Buff Lord. Belum menjadi fokus utama dari kedua belah pihak, di mana Karamel juga mengambil possibility jungle terlebih dahulu yang bisa ia ambil walaupun udah ada setup inisiasi 3 hero di area territorial Lord dan gerombolan minion sudah mulai di-manage untuk bisa mempick off dan bahkan mengambil satu buah turret, tapi perfect match memukul mundur minion yang di-manage membuat Evoslings masih belum bisa menumbangkan objektif turret tersebut. Overcommit dari Bulat membuat teman-teman dari Aura Phoenix yang di lini belakang tadi dihabisin sama Violet ya. Dia melihat kesempatan kayak oke, ini Bulatnya nggak ada frontliner yang memang bisa nahan damage dan bisa memberikan efek slow juga ya kan ke arah Violet ya kan, apalagi kalau sampai ditempelin, sehingga dia pun langsung menghajar ke arah Chesa yang harusnya ada di zona high ground. Ya. Tapi karena dia nggak sadar itu flanking dari Violet yang membuat tadi Chesanya harus ter-take down. Dan kali ini Evoslings memegang rumput di area Lord yang mungkin aja bakal coba untuk let's say di setup untuk dipancing tim fight. Tapi pergerakan dari Aura Phoenix pun sepertinya memang udah mulai bergerak untuk manjangin lane bottomnya dulu supaya nanti kalau memang terjadinya kontes di area Lord itu bakal lebih sedikit menguntungkan Aura Phoenix. Benar sekali, tapi di area bottom lane juga Evoslings benar-benar selalu memotong minion yang sudah di-finish. Dan Lord kini udah mulai ditarik ke territorial, dipancing oleh kawan-kawan Aura Phoenix memancing keributan Bulat. Udah mulai coba untuk menarik di area garda depan. Iron Hook dibuka tapi tidak tepat terhadap sasaran yang ia inginkan. Sangwik Atau Law kosongin clock menyedot karena dua hero dari Evoslings, tapi masih belum ada follow lebih lanjut lagi. Tol terlihat harus pulang terlebih dahulu, membuat Evoslings harus mulai memperhatikan langkahnya. Pilots yang memang bisa men-sustain dan punya durability cukup sudah mulai berjalan ke arah rumputan yang dimana diisi oleh seorang Bulat. Di sisi lain Karina lagi-lagi mengarah ke area bawah untuk mulai mengisi area rumputan terlebih dahulu sebelum ia komit ke area Lord kita yang pertama kali ini. Oke, ini kalau seandainya dipaksa tim fight sebenarnya Aura Phoenix bisa banget sih. Nah ini mancing di area Lord, kondisinya juga cukup lengkap. Karamel kelihatan di map, dia ada di top lane. Ini harusnya bakal bisa dipancing sama Aura Phoenix kalau memang mereka mau ngelord. Tapi lebih kayak mereka nggak mau ngambil resiko terlalu safe pergerakan dari Aura Phoenix yang membuat Evoslings akhirnya dapetin momentum lagi nih. Ketika Karamel udah berhasil nge-clear top wave, jadi dia bisa join di tengah, yang ada malah dari seorang Bulat yang harus melakukan minion bersih-bersih minion di daerah top lane ya. Memberikan informasi ke arah Evoslings ini nggak ada Bulatnya, nggak ada frontliner dan akhirnya dihajar kayak gini. Iya benar banget, langsung aja mulai pipa jadi bermudah dibuka begitu saja. Azumi bisa survive tapi Fatali masih digunakan bahkan flicker karena belakang membuat Azumi masih still survive. Namun Mikasa tapi bisa survive karena dirinya dan penalty zone dia belakang begitu saja Violet. Tapi Azumi yang masih bisa mundur tidak dengan dua hero Evoslings yang harus hilang dengan adanya serangan kejutan dari Bulat yang datang dari belahan bumi bagian atas dengan falling star moon-nya membuat Karamel dan juga Violet menjadi korban jiwa atas damage dan perbuatan Bulat yang dilakukan di area mid lane. Itu fatalingnya sih tadi yang benar-benar momentum penting ya. Dimana fataling on point sehingga langsung dibalikin sama Aura Phoenix. Dan lihat Bulatnya sekarang mencoba untuk men-zoning out. Mengingat beberapa resource, dua hero-nya dari Evoslings yang sudah tumbang dan juga gak adanya Blazing dari Pika. Bloody Hand sudah mulai di-pop up. Adanya Downing Light melepaskan ke arah depan sana Azumi. Ternyata yang ketarik malah Mikasa. Mikasa dia mencoba untuk maju karena Lordnya sekarat banget. Blazing duet dari Cloud mencoba untuk melakukan pencurian. Tapi lihat dari Lordnya masih berhasil untuk di-retribution oleh seorang Mikasa. Sehingga dia pun berhasil untuk mendapatkan Lordnya beserta Pika yang berhasil ditumbangkan. Downing Light dilepasin tapi sayang sekali belum ada yang tumbang. Wow, team advantage dalam oleh Evoslings. Tinggal dua hero mereka harus hilang dan Lord yang pertama pun berhasil diamankan melawannya. Aura Phoenix ini mendapatkan keunggulan tentunya dan diharapkan dengan adanya Lord yang berhasil tersecure bisa memberikan dampak yang memukau untuk Aura Phoenix dan kita bisa lihat dari sisi highlightnya nih aku. Ya, dimana Cloud-nya sebenarnya udah bagus ya. Dia taruh Battle Mirror Image di depan. Dan karena adanya Bloody Hand ke arah Azumi, itu membuat kayak dari Azuminya pun langsung mundur ke belakang. Dan tadinya udah bagus dari Pikachu. Dia masuk dengan Blazing Duet dengan niatan kan pencurian Lord ya. Hajar ke arah Bizel, tapi ada Wind of Nature. Dan bahkan damage dari Bizel terlalu sakit dengan Weskernya yang membuat Pikanya tumbang.
Dan Lordnya pun akhirnya jadi bebas dan didapatkan sama Aura Phoenix. Tapi lihat ini dia, momen di area mid lane, push dari Aura Phoenix mencoba untuk membalaskan keadaan karena Chase-nya di sini masih free hit aja, mencoba untuk langsung di clear wave minion yang datang oleh seorang Lipi. Rombolan wave minion selanjutnya di area top lane terlihat dan menghancurkan objektif turretnya dulu oleh EVOSLINX. Dan kini Ini nggak boleh ngumpul sih dari Dari EVOSLINX nggak sih? EVOSLINX, Kalau betul. sampai dia ngumpul, Fatality dapat momen di follow up sama Falling Star Moon dan Bad Impact serta Sanguine Cloud. Combo-wombo bakal terjadi dan Benar Aura banget. Phoenix bisa end game-nya sih. Ditambah lagi Flicker juga masih disimpan. Perfect Match sudah mulai di-pop up untuk memberikan pressure. EVOSLINX lagi-lagi kehilangan objektif targetnya. Dan bahkan dengan adanya ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh EVOSLINX, Aura Phoenix punya chance yang luas banget untuk mengakuisisi dan mengeksploitasi hutan yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOSLINX. Dan kita bisa bahas dari itemnya di mana Beatrix ini udah cukup sakit juga. Udah ada DHS, Blood of Despair, dan juga satu item WON untuk bisa menahan dealing damage physical yang dihasilkan oleh EVOSLINX. Terutama Blazing Duet sih, karena dia bisa aja loncat ke arah belakang, tapi Cloud-nya juga disitu respect. Terjadinya team fight. Fatality bagus banget karena 3 hero langsung. Tapi sayang sekali Azumi-nya tumbang. Walaupun Caramel tidak bisa bertahan serta juga dengan Violet. Bulat, dia gak mau ngasih Talnya mundur. Double kill bahkan didapatkan Bijel. Hanya tersisa Lipi yang dimiliki oleh EVOSLINX. Dan saat ini Aura Phoenix bakal mencoba untuk maju ke depan sana. Downing Light dilepasin sama Lipi dan bahkan Mystic Field-nya lumayan cukup sakit ke arah Bijel yang langsung menggunakan Nibiru mencoba untuk mendapatkan middle base turret-nya. Ternyata terlalu banyak nahan damage Bijelnya sehingga walaupun base middle turret hancur tapi dia tumbang. Gak ada DPS buat Aura Phoenix. Benar banget dengan ya pergerakan dari Mystic Cloud yang dilakukan Livi membuat dari sisi Bijel gak bisa bertahan dan merupakan damage turret dan harus hilang. Dan Aura Phoenix cukup puas tentunya kompensasi dari kehilangan Bijel dibayarkan dengan ada 2 base turret dari EVOSLINX yang harus tumbang. Dan Aura Phoenix mereka kekurangan kuantitas dan gak mau terlalu overcommit dan greedy. Mereka prefer untuk reset mundur lagi. Mengingat Lord Camp selanjutnya juga ada muncul dalam waktu 10 detik lagi. Beberapa member dari EVOSLINX yang sudah mulai hadir pun langsung melakukan healing service ke area laning phase-nya. Ngebersihin terlebih dahulu sebelum nantinya mereka ready untuk melakukan kontestasi entah ke area Lord. Kalau Lord yang sudah hadir di menit ke-16 sudah mulai diisi terkenalnya oleh kawan-kawan dari Aura Phoenix. Karena ini udah jadi temponya Aura Phoenix ya, harusnya bakal mencoba untuk langsung diambil walaupun mereka harus berhati-hati karena EVOS juga bisa bermain momentum terutama kalau memang Pika nanti berhasil mendapatkan free hit dengan Blazing Duetnya. DPS dari Pika bakal sakit banget tapi lihat Lord yang masih didapatkan oleh Lipi. Dicuri begitu saja, Downing Light dilepasin tapi lihat penalty zone. Bagus banget karena 4 hero tapi Violetnya harus tumbang karena gak ada follow damage dari EVOSLINX dan lari. Ada naga, mereka berusaha untuk mundur ke arah belakang sana tapi lihat tolnya dengan darah yang sekarang. Downing Light pun dilepas. Tol tidak bisa selamat. Pika masuk dengan Blazing Duet sendirian. Darahnya terlalu sekarat. Wind of Nature pun dibawa tapi tidak bisa karena double kill didapatkan oleh Chesa. Tapi lihat Lord Enhance yang berhasil dicuri oleh Lipi berhasil untuk memberikan nafas tambahan ke EVOSLINX melakukan defense-nya. Iya sih, ini berbeda jawabannya kalau misalnya tadi Lordnya berhasil secure. Untungnya Lordnya diamankan oleh tim EVOSLINX. Setidaknya ketiga hero yang harus hilang masih bisa dapat nafas dari 2 hero yang bisa melakukan defense terhadap high ground-nya. Dan Mystic Field-nya tadi yang on point ke area Lord yang memang udah low HP banget. Di sisi lain Violet yang di area garda belakang nggak bisa menahan healing damage yang diberikan sehingga 4 hero lainnya dari EVOSLINX berusaha untuk menghindari serangan. Dan Pika yang coba untuk maju ke depan dan Caramel yang ingin meltdown dengan adanya Blazing Duet pun masih belum mampu untuk memporak-porandakan layup dari Aura Phoenix di teamfight tersebut. Kesimpulannya tau nggak Pi apa? Kedua experience menjalankan tugasnya dengan baik. Bulat nahan 4 hero, Violet juga nahan 4 hero. Jadi itu yang membuat tadi gak bisa masing-masing follow up. Ya. Padahal kalau seandainya Bulat itu udah bagus banget untuk nahan 4 supaya ada di sana, tinggal di follow up sama Aura Phoenix, tapi ketahan sama Violet. Begitu juga sebaliknya, penalty zone itu 4 hero loh Pi yang nyangkut, tapi gak bisa di follow up. Karena kenapa? Adanya Bulat di sana. Iya, ini benar-benar bijak sekali tentunya dari sisi EXP lane kedua belah tim kini. Dan lagi-lagi Aura Phoenix masih belum jadi dan mendapatkan jawaban, gitu pun juga dengan EVOSLINX, di mana Lord yang berhasil ya secure itu adalah nafas segar saja untuk setidaknya memikirkan kembali celah untuk mengembalikan keadaan. Karena Aura Phoenix juga udah mulai mencari momentumnya, menunggu teman-teman dari EVOSLINX memulai terlebih dahulu. Tapi begitu pun juga dengan EVOSLINX yang sama-sama nungguin Aura Phoenix yang akan
meng-create momentum. Dan satu buah downlink leg sudah di-pop up juga oleh seorang Lipi. Dan clearing free minion terhadap mid lane soon sudah mulai terlihat. Ini dia, Conceal sudah mulai digunakan Fataling, tapi ternyata hanya connect menuju ke arah Caramel. Immortalnya pecah, ditungguin rame banget di biru Station. Caramel tidak bisa selamat, tapi di belakang Pika. Dengan blessing duetnya bagus banget. Cesanya tumbang, Violet berhasil langsung mendapatkan. Bahkan Wind of Nature dari Vigil berhasil untuk bisa selamat ke arah kanan sana. Dan Azumi harus ter-take down. Dan Violet belum mau menyerah, mencoba untuk mengusir Mikasa untuk lari ke belakang. Dan DZZ, momen cover Evo Slings karena 4 hero masih survive. Satu persatu Tarat langsung dihabisin Iron Hook. Sedikit lagi kena selendang si Bulat. Yes, benar banget. Bulat masih bisa bertahan. 3 hero tersedia dari Phoenix lebih pilih untuk mundur sejak Bino pun juga ada Evo Slings yang gak boleh greedy. Mereka prefer satu untuk mundur lagi selagi Caramel akan tertidur dalam waktu 15 detik lagi. Tapi Tol sudah mulai maju. Rainer Sapati, Iron Hook. Iron Hook di pop up Bloodhunt. Satu buah penalti kedua dibuka. Wah, Bijel, Bijel gak bisa bertahan. Blessing duet dibuka. Bulat pun terkekis dengan damage yang keluarkan. Pika kembali kalah battle hero Avenger dan Mikasa still survive. Begitu pun juga dari Bulat yang masih bisa mundur ke arah belakang membuat Evo Slings cukup puas dengan aja kehilangan seorang Bijel. Namun Tol yang tertinggal dari kawanannya harus dibalaskan begitu saja dan tewas di tangan beberapa hero dari kawan-kawan Aura Phoenix. Oke, ada beberapa momen di sini di mana satu, Bijel, dia terlalu off position tadi. Dia mencoba untuk menggunakan di biru Passion terlalu dekat dengan Evo Slings di mana resource-nya masih available yang membuat Bijelnya ter-take down. Yang kedua, di mana Tol dan juga Violet yang masih ada di lini depan, itu teman-temannya di belakang semua. Bahkan Pika sekarat, dia pun mundur. Apakah tidak ada informasi dari Pika yang membuat mereka tuh masih stay di depan yang dan buat itu jadi Evo Slings-nya rugi karena kehilangan Tal. Ya, dan kita bisa lihat juga udah 7 poin di death yang diamankan oleh seorang Tol, di mana Tol benar-benar memakan banyak banget damage dari sisi Aura Phoenix. Dan kini Evo Slings langsung mulai nungguin lagi Tol hadir. Dalam waktu 2 detik lagi dia akan muncul. Mengingat Aura Phoenix juga udah mulai membanci keributan di area Lord Pit, mengisi area rumputan juga kini untuk berikan serangan kejutan. Sudah ada setup juga dari sisi Violet untuk mendapatkan dan mencari informasi untuk kawan-kawannya. Dan bahkan dia juga berdiri di area batang hidung Lord di sana. Mikasa masih coba untuk colek-colek. Caramel diberikan space, Iron Hook dibuka untuk melakukan pengecekan juga terhadap satu buah rumputannya di depan matanya. Tapi Mikasa benar-benar diutus untuk melakukan poking terhadap Lord. Oke, tadi sebenarnya ada info di mana Bulat itu ada di top lane ya. Dia lagi melakukan clear wave, tapi memang sepertinya dari Aura Phoenix-nya masih mencoba untuk memancing pergerakan dari teman-teman Evo Slings. Gak ditarik terlalu jauh Lordnya, masih ada di ujung sana dan ini bisa aja dikontes lagi. Lordnya kira reset, tapi lihat, udah sakit banget, gila damage dari Pika, DPS ya terlalu dalam. Sanguin kalau tadi diajar, tapi lihat masih ada penalty zone. Bulat pun langsung tumbang, di biru special dilepasin tapi ternyata tidak bisa bertahan. Bijelnya harus ter-take down begitu saja. Lihat di belakang Caramel langsung mengincar ke arah Cesa yang dipukul-pukulin, masih ada Immortal Shield. Caramelnya karena melihat teman-teman langsung ke backup Cesa, dia pun mundur ke arah belakang. Satu movement cantik dari Evo Slings. Yes, 2 untuk nothing. Lord kini terbuka lebar bagi Evo Slings. Kita bisa lihat juga dari sisi Aura Phoenix kekurangan kuantitasnya. Downing leg terpop up gitu saja. Mengarah ke area beberapa hero dari Aura Phoenix dan Violet sudah mulai mempoking. Memberikan dan memanggil Caramel untuk berikan follow up lebih lanjut. Di sisi lain Pika melakukan killing terlebih dahulu terhadap wave minion yang terdorong. Belum dia berada di area Lord untuk menyumbangkan damage-nya. Setengah dari health bar Lord tersisa. Dan tidak ada observasi terhadap objektif tersebut membuat Aura Phoenix akan kehilangan kah? Kini bisa juga perfect match sudah mulai diaktifkan. Mikasa lari begitu saja. Lordnya berhasil terus take low suara Mikasa. Azumi termeltot dengan adanya damage yang diberikan Evo Slings membuat mega kill berhasil diamankan oleh seorang Violet dan Aura Phoenix harus mulai mundur untuk memikirkan cara melakukan defense mekanisme terhadap Lord yang berhasil diamankan oleh Evo Slings. Wow, ini Violet sih bermain dengan baik ya di game yang kedua ini ya. Terlihat Tarisla-nya ini benar-benar dari tadi selalu mencoba untuk membuat momentum. Penalty zone-nya biasanya connect lebih dari satu hero. Apalagi tadi banyak banget kayak 3 hero, 4 hero langsung connect yang membuat Aura Phoenix-nya bahkan harus mundur lagi. Zoning out dari Violet ini benar-benar sukses dilakukan olehnya. Dan lihat saat ini Lord Evolve bergerak di area mid lane ditemenin sama pas spam Lord dari Evo Slings-nya. Coba untuk masuk, apakah dari Aura bisa melakukan defense CP? Kita akan lihat tentunya karena Lord kini sudah mulai jump in karya pace Tarat dan langsung pecahkan begitu saja. Lord udah mulai masuk tadi berhasil di meltdown dengan dari high ground defense yang dia miliki dan damage dari Pika seorang Pika membuat satu hero terbang. Kita bisa lihat juga di mana base jauh langsung dipoki itu saja membuat Evo Slings berhasil memenangkan game kita untuk yang kedua kalinya kali ini. Gila, itu Evo tryhard banget sih, kelihatan kayak tadi Tal tuh kayak lega langsung gitu, kayak akhirnya kelar gitu kan gamenya. Karena ini termasuk game yang melelahkan bagi kedua tim.
Aura Fire yang benar-benar udah megang tempo dari early Iya. game, benar-benar terus-terusan memberikan pressure ke arah Evo Slings. Tapi ternyata Evo Slings dengan kelakuan Violet yang selalu bisa flanking, Benar sekali. penalty zone yang bagus, dan Pika yang peka. Ya. Ngelihat, oke, Fataling udah keluar, atau memang Violetnya udah berhasil dapetin penalty zone-nya 4 hero, baru dia loncat dengan Battle Mirror Image dan memberikan Blazing Duetnya di lini belakang sana. Yep. Itu membuat Evo sedikit